Halo, welcome back to my channel. Selamat pagi anak-anak kelas 12. Hari ini kita akan mempelajari ukuran letak. Selamat belajar bersama saya, Agnes Srimoni Ginting. Nah, pertama kita harus tahu apa itu kuartil. Kuartil adalah nilai atau ukuran yang membagi sekelompok data menjadi 4 bagian yang sama. Nah, kuartil itu ada 3. Yang pertama kuartil bawah atau Q1, kedua kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Misalkan garis bilangan ini ada beberapa kelompok deretan data. Nah, dari data-data ini dia harus terurut terlebih dahulu, lalu kita bagikan menjadi 4 bagian yang sama, di mana yang pertama nanti kita buat sebagai Q1 atau kuartil bawah, yang kedua Q2 kuartil tengah, dan Q3 kuartil atas. Paham ya mengenai pengertian dari kuartil? Nah, kita akan bahas mengenai kuartil dari data tunggal dan data berkelompok. Yang pertama kita bahas kuartil dari data tunggal. Di sini Ibu sajikan beberapa contoh, ada sampai 4 contoh. Cuman saya jelaskan hanya poin A dan B. Perhatikan soalnya. Tentukanlah nilai kuartil dari kelompok data berikut. Yang A, 5, 6, 7, 4, 3, 6, 7, 2, 9, 8, 7, 4, 5, dan seterusnya. Nah, langsung saja ke penyelesaiannya. Ini kan datanya belum berurut ya. Nah, langkah awal kita harus urutkan terlebih dahulu agar lebih mudah kita mencari kuartilnya. Nah, perhatikan. Di sini sudah berurutan ya. 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9. Nah, langsung kita bagi duakan saja untuk mencari kuartil tengahnya. Situ kan ada 13 data. Kalau kita bagi 2 berarti 6, 6. Nah, data ke-7 yaitu 6. Itulah sebagai nilai dari kuartil tengahnya. Nah, untuk mencari Q1 atau kuartil bawahnya, kita perhatikan. Di situ kan ada 6 data, maka kita cari nilai tengahnya di antara ke-6 data tersebut. Ya kan? Nah, berarti data ke-3 ditambah data ke-4 dibagi 2. Berarti 4 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2, yaitu 4. Sedangkan untuk Q3-nya sama seperti Q1 tadi, berarti dimulai dari data ke-8 sampai data ke-13. Kita ambil nilai tengahnya. Nah, karena itu genap berarti kan ditambah data yang ke-10 dibagi 2. 7 ditambah 7 dibagi 2, berarti 14 bagi 2 sama dengan 7. Nah, di sini ada data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 7, 3, 2, 9. Ini kan belum berurutan. Nah, kita urutkan dulu. Sehingga datanya 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, dan 9. Nah, kita mau mencari kuartil atas, bawah, dan tengahnya. Kita hitung dulu. Di sini datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 14 ya. Nah, kalau kita ambil nilai tengahnya berarti ada 14 data, kita bagi 2 kan langsung berarti 77. Nah, maka Q2-nya kita ambil dari data ke-7 ditambah data ke-8 dibagi 2. Lihat. Berarti 4 ditambah 5 dibagi 2. Lanjut. Untuk Q1-nya, perhatikan. Di situ kan ada sisa bagian kirinya ada sampai 7 data. Nah, dari ke-7 data itu bagian nilai tengahnya kan 3, yaitu data ke-4. Sedangkan kuartil atas atau Q3-nya dimulai dari data yang ke-8 sampai yang ke-14. Perhatikan, di situ ada 7 data kan, yang di sebelah kanannya. Berarti nilai tengahnya kita ambil, yaitu 6, sehingga diperoleh nilai kuartilnya. Untuk kuartil bawah sama dengan 3, kuartil tengah
Tadi 4 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 4,5, dan kuartil atas atau Q3 yaitu 6. Nah, sampai di sini paham ya dengan penjelasan Ibu? Nah, di sini saya akan kasih kamu kesempatan untuk mengerjakan poin yang C dan juga poin yang D. Itu sebagai tugasmu ya, Nak. Kita lanjut untuk data tunggal yang cukup banyak atau yang disajikan dalam daftar atau tabel distribusi frekuensi tunggal, maka kuartilnya kita tentukan dengan rumus sebagai berikut. QI yaitu data ke I. Kita gunakan IN per 4, di mana I-nya nanti adalah 1, 2, dan 3, sedangkan N-nya banyaknya frekuensi atau banyaknya data. Ingat ya rumus itu. Nah, sebagai contohnya, tentukanlah Q1, Q2, Q3 dari data berikut. Di sini ada tabel. Nilai 60 ada sebanyak 8, 61 4, 62 3, 63 ada 9, dan 64 ada 3. Nah, untuk data berikut, kita pertama sekali tentukan dulu letak dari kelas kuartilnya. Sebelumnya kita kerjakan dulu frekuensi kumulatif. Paham ya cara mencari frekuensi kumulatif? Sudah ada di video sebelumnya. Nah, ini 8 ditambah 4 12 dan seterusnya hingga seluruhnya ada 27 data atau banyaknya frekuensi. Nah, untuk tabel berkelompok dari data tunggal, kita pakai rumus QN atau QI sama dengan IN ditambah 1 per 4, sehingga Q1 sama dengan N. N-nya kan ada 27, berarti 27 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 28 dibagi 4, yaitu 7. Nah, lihat di data ke-7, dia termasuk di kelas yang pertama. Di situ nilainya adalah 60. Lanjut, untuk mencari Q2, Q2 itu sama dengan median ya, Nak, atau nilai tengah. Rumusnya sama dengan yang tadi, berarti 2 dikali N ditambah 1 per 4. N-nya kan 27. 2 dikali 27, 54 tambah 1, 55. 55 dibagi 4, 13,7, atau kita bulatkan bisa dengan 14. Nah, perhatikan untuk letak Q2-nya ada di frekuensi kumulatif yang ke-15. Nah, sehingga nilainya adalah 62. Paham ya? Yang terakhir Q3. Rumusnya sama. Langsung saja. Berarti 3N ditambah 1 dibagi 4. 3 dikali 27 sama dengan berapa, Nak? Ya, 81 ditambah 1 sama dengan 82. 82 dibagi 4, 20,5. Nah, berdasarkan frekuensi kumulatifnya itu di bagian 24 ya. Sehingga nilai dari Q3 adalah 63. Paham ya, Nak? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan contoh yang kedua. Di sini sudah ada tabel distribusi frekuensi. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai kuartil 1 atau kuartil bawahnya. Langkah yang pertama, ingat kembali kita harus menentukan letaknya, di mana rumusnya adalah QI sama dengan IN per 4. Nah, yang mau kita cari kan Q1, maka 1 dikali N. Nah, N-nya ini banyak seluruh frekuensi. Sebelumnya kita cari dulu frekuensi kumulatifnya. Ini 1 tambah 3 4 tambah 11 15 tambah 21 36 tambah 43 79 tambah 32 111 ditambah 9 120. Berarti N-nya adalah 120 dibagi 4.
1 dikali 120 sama dengan 120. 120 dibagi 4, 30. Nah, berarti letak, ingat ya, ini letak. Letak Q1 adalah di data ke 30. Nah, cara menentukannya kita lihat dari frekuensi kumulatifnya. Perhatikan. 30 itu kan ini ya, di bagian sini. Maka kelas intervalnya ini dia. Nah, inilah untuk kelas Q1. Sekarang kita mau mencari rumusnya. Rumus dari nilai. Maka rumus dari nilainya yaitu tepi bawah ditambah IN per 4 dikurang F. F ini frekuensi kumulatif sebelum kelas interval ya. Dan ini frekuensi dari kelas intervalnya. Dikali P. P-nya itu panjang kelas. Nah, tepi bawah rumusnya itu batas bawah dikurang 0,5. Sudah ada di video ibu sebelumnya. Batas bawah dari kelasnya tadi kan ini 60. 60 dikurang 0,5 sama dengan 59,5. Ditambah IN per 4 sudah kita cari tadi, itu adalah letaknya, yaitu 30. 30 dikurang F besarnya itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil satunya, berarti 15 per frekuensi. Frekuensinya di sini frekuensi dari kelas interval yang sudah terpilih ya. Berarti di sini 21 dikali P. P-nya itu panjang kelas. Nah, dari 60 sampai 69 itu ada berapa data? Itu ada 10. Sehingga hasilnya 59,5 ditambah 30 kurang 15, 15 kali 10, 150 per 21 sama dengan 59,5. 150 dibagi 21 itu sama dengan 7,14. Sehingga hasil akhirnya adalah 66,64. Nah, ini adalah nilai dari Q1-nya. Nah, tugasmu kamu cari Q2 dan Q3-nya. Nah, kerjakan sesuai dengan penjelasan yang sudah Ibu jelaskan ya. Paham ya? Ini dikerjakan lalu dikirim ke Classroom. Baik, sekian penjelasan dari Ibu mengenai kuartil baik di data tunggal maupun data berkelompok. Ibu harap kamu pahami dan kembali ulang tonton video ini jika belum paham. Kerjakan tugas kamu dengan benar. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye, terima kasih.